Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video review mungkin, komparasi mungkin, atau sampel audio mungkin, atau testimoni mungkin dari pengguna nih, sebuah gadget ajaib yang ada di balik, apa ini bisa dibilangnya ya, dompet atau pouch ini. Namanya Synco G3, Synco G3 ya. Yang saya sudah buatkan reels dan juga shortnya di YouTube buat bandingin suaranya ketika menghandle noise saat saya rekaman di ruang kerja saya yang bersebelahan dengan dapur. Ada bibi lagi ngegoreng, suara gorengannya, suara minyaknya hilang. Sampai suara musik yang sengaja saya dendangkan, itu minim banget, hampir nggak kedengeran loh. Padahal ketika dibandingkan dengan perekaman video di smartphone yang sama, tanpa menggunakan mikrofon Synco G3, musiknya jelas banget. Ya, ini adalah wireless lavalier system, stereo ya, kiri kanan, yang sudah sangat lengkap di paket penjualannya. Pertama, sudah dapat kabel Type-C to Type-C. Ini nggak cuma buat transfer data, tapi juga buat konekin ke smartphone kamu ya. Jadi, buat mikrofon di smartphone yang nggak ada jack audionya, bisa pakai kabel Type-C ini. Kemudian ada juga kabel male-to-male TRRS ya, 3,5 mm. TRRS itu input-output biasanya. Jadi bisa buat mikrofon sama buat headset juga. Dan ada juga dead cat-nya nih, buat masing-masing lavaliernya, ada dua. Oke, kemudian ini dia gadgetnya, ya kayak handheld konsol ya. Saya bilangnya kayak Nintendo Switch, soalnya ada kiri kanannya kayak Joy-Con. Ini bisa dilepas, ini bisa dilepas, dan ya keduanya adalah mikrofon clip-on-nya. Clip-on karena bisa dijepitin di baju. Kemudian yang menarik adalah si clip-on-nya ini punya storage yang bisa ngerekam audio sampai 22 jam. Caranya, saat kamu sebelum syuting, tekan dulu nih tombol recording ini. Tekan dan tahan sampai lampunya menyala. Oke, kedip-kedip merah, kemudian merah terus. Itu artinya kamu ngerekam sambil disimpan di storage dari lavalier atau clip-on yang ini. Selain juga suaranya ditransmit dari transmitter ini ke receivernya nih. Receivernya harus dinyalain manual sayangnya ya. Sama hati-hati aja si clip-on-nya ini. Kalau misalkan kamu pakai dua perangkat audio buat backup, saya biasanya pakai mikrofon yang besar kan satu. Si clip-on ini kalau dideketin bikin bunyi dengung. Jadi ada kemungkinan dengan beberapa mikrofon dia punya frekuensi yang tabrakan ya. Nah ini mikrofonnya sendiri seperti ini. Ini lubang mikrofonnya, inputnya. Sementara ini adalah buat monitoring sayangnya ya, bukan buat tambahan lavalier. Karena ini nggak dikasih lavalier berkabel, enggak. Jadi hanya bisa buat monitoring, tapi ada bagusnya juga buat monitoring suara sendiri masing-masing. Ya tergantung kebutuhan sih, kalau saya lebih butuh bisa ditambahkan mikrofon lavalier berkabel biar suaranya lebih bulat. Karena sejujurnya ini suaranya tidak terlalu bulat, jadi mungkin kamu harus edit lagi di aplikasi sound editor kayak Audacity dan lain-lain biar lebih bulat, biar lebih ngebass, berbobot. Apalagi pas banyak noise ya, pasti suaranya bakal terasa tidak terlalu berbobot, rada cempreng karena buat ngakali noise-nya. Itu udah lumrah sih di software audio sekalipun dan juga di beberapa mikrofon lain. Kalau noise cancelling berjalan atau bekerja, si suaranya suka lebih cempreng ya. Nah, selain itu ada buat atur gain-nya, plus minus, naikin volume atau gain. Dan ini di sini pin magnetic charging-nya ya. Jadi dia ngecasnya hanya bisa dari ini, dari si receiver-nya. Pasangkan ke sini, langsung ngecas otomatis, jadinya simple banget. Dan ini bisa dipakai di kamera, pakai kabel yang TRRS tadi, dan juga bisa dipakai di smartphone yang pakai Type-C ya. Nah ini lubang Type-C-nya bisa kamu pasangkan kabel yang tadi, colokin ke smartphone. Kalau pakai kabel dari sini, dari out, yang ini buat monitoring. Nah ini kayaknya ada mikrofonnya juga ya. Jangan-jangan ini bisa jadi mikrofon juga. Yang jelas ini bisa stereo, kelihatan L dan R. Oke. Ya, jadi bisa dipakai buat ngerekam juga bandingin depth suara sebuah smartphone atau speaker yang biasanya saya lakukan. Nah, kalau kamu mau transfer datanya, setelah dipasangkan kedua clip-on mikrofonnya ini, kamu masuk ke menu yang ini nih, yang TX ya, yang TX A plus B, lalu set. Lalu pilih ini USB 4. USB 4 itu maksudnya si port USB-nya mau dipakai buat connect audio ke smartphone atau
set dan tekan bawah L. Text files berarti buat baca file yang ada di transmitter yang sebelah kiri atau transmitter yang sebelah kanan, kamu yang tentukan. Atau buat ngecas, berarti kalau buat ngecas kamu harus setting dulu ya, jangan lupa ya. Kalau enggak, sinyal plus charge. Oke, kayak gitu. Kalau udah, back aja pakai tombol powernya ini. Ini compact banget ukurannya, lebih kecil dari handphone tentu, tapi sudah punya layar ya buat kontrol atau monitoring outputnya, dan juga punya clip-on juga. Ini bisa buat dipasang di hot shoe dari kamera kita. Jadi bisa dipasang di atas kamera kita. Dan habis ya, tapi di sini masih ada ini sih sebetulnya. Ada adapter buat dari Type C ke Type A. Jadi misalkan kamu mau pakai di laptop kamu, pakai USB Type A bisa. Atau kalau enggak, nih ada juga adapter buat ke iPhone. Udah lengkap banget pokoknya. Nih Type C to Lightning. Begitu kamu beli satu gadget ini, kayaknya udah bisa dipakai di berbagai device buat kebutuhan konten ya. Dan habis ini kita langsung simak hasil perekamannya seperti apa, perbandingannya. Sama silakan dicek ya kualitas audionya seperti apa, bagus atau enggak. Komen aja langsung nanti di akhir video. Dan kalau tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video kali ini seperti biasa ya. Ini dia Synco G3 yang sepertinya bakal saya keep buat kebutuhan sewaktu-waktu. Misalkan kayak kemarin tuh unboxing Asus Zenfone 9. Saya lagi males naik ke studio, anak saya lagi bangun, ya udahlah diajak bikin unboxing videonya. Silahkan disimak juga ya. Video unboxing Zenfone 9 itu full direkam pakai mikrofon Synco G3 ini. Suaranya menghilangkan si Bibi yang lagi goreng-goreng ya. Lumayan banget, termasuk ngurangin banget ketika ada yang jualan lewat dan pakai speaker buat nyanyi-nyanyi itu, pakai musik ya. Mang semoga berkah jualannya makin laris. Saya udah punya senjatanya nih biar suaranya nggak terlalu ngiklan di channel saya. Ya udah, gitu aja mungkin ya, videonya singkat aja. Synco G3 yang sudah sebulan lebih sebetulnya saya pakai, dari pertama kali unbox sampai ditanyain terus nih sama orang Cinanya, gimana, bagus nggak? Kode sih, maksudnya itu videonya udah mau tayang belum? Ya udah, link pembelian atau link informasi lebih lengkap tentang Synco G3 ini akan ada di deskripsi. Silahkan simak sampelnya ya habis ini ya. Halo, assalamualaikum. Video kali ini singkat saja tentang Realme C33. HP sejutaan barunya Realme yang ternyata harganya 1,6 dan 1,8 juta kembali 1000. Keduanya beda di besaran RAM dan internal storage ya. Di lapak online sudah ada yang bisa jual 100.000 lebih murah. Pengujian ponsel ini tidak terlalu memberi kesan menyenangkan. Satu, karena tiap baterainya perlu diisi, saya perlu mencari-cari kabel micro USB lagi. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan menggunakan mikrofon Synco G3 dengan suara musik di belakang. Gimana? Bagus nggak? Habis ini kita coba tanpa mikrofon ini ya. Nah, kalau ini saya rekam di smartphone yang sama, di mode Pro Video juga, tapi pakai mikrofon dari smartphone-nya. Silahkan disimak suaranya. Kebetulan dekat dapur juga, harusnya bisa kedengeran suara-suara lain ya. Termasuk musik yang dekat sih speakernya di situ. Oke. Yang paling keren adalah dia punya noise cancelling yang kerasa banget.